Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan pelajaran SKI. Mudah-mudahan meskipun kita belajar secara daring, tetapi anak-anak tetap bergembira, anak-anak tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, kalau pada hari Kamis yang kemarin kita sudah membahas tentang sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah, yang mana runtuhnya Bani Umayyah tadi adalah merupakan faktor berdirinya Bani Abbasiyah. Masih ingat bukan? Ya, saya yakin masih ingat. Saya ulangi kembali. Jadi faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah berdiri, yaitu yang pertama, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Selatan. Yang kedua, gerakan perlawanan dari kelompok Mawali dan kaum Syiah. Yang ketiga, perpecahan keluarga Bani Umayyah dan kekisruhan politik. Yang keempat, kekecewaan ulama atau tokoh agama pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terbunuhnya atau wafatnya Khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad, pada tahun 132 Hijriah. Itulah 5 faktor sebab berdirinya Bani Abbasiyah. Saya harap anak-anak masih hafal tentang apa yang saya sampaikan tadi. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang Khalifah Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Oke. Yang paling penting ya akan saya sampaikan. Kemarin juga sempat saya sampaikan bahwa siapa tokoh-tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Siapa saja yang mempunyai andil besar dalam pendirian Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah, yaitu sejak tahun 124 Hijriah sudah mulai bergerilya bagaimana caranya untuk menggulingkan Bani Umayyah. Yang kedua, setelah Ali bin Abdullah wafat, dilanjutkan Muhammad bin Ali. Dan dilanjutkan anak Muhammad bin Ali, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Setelah Ibrahim bin Muhammad wafat, maka perjuangan dilanjutkan oleh Abul Abbas As-Soffah, yang mana Abul Abbas As-Soffah ini adalah merupakan pendiri Bani Abbasiyah dan juga sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah. Karena setelah digulingkan Abul Abbas As-Soffah, Bani Umayyah digulingkan dan runtuhlah Bani Umayyah, berdirilah Bani Abbasiyah. Dan yang kelima, tokoh penting yang tidak kalah pentingnya yaitu Abu Ja'far al-Mansur, yang mana nantinya Abu Ja'far al-Mansur ini adalah merupakan khalifah yang kedua Bani Abbasiyah. Anak-anak, kemarin sudah saya terangkan juga bahwa Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad atau 550 tahun,
yaitu mulai tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Atau kalau dalam tahun Masehi, Abbasiyah berdiri tahun 750 sampai 1258 Masehi. Anak-anak, saya harapkan nanti apa yang saya sampaikan, kalau bisa kamu membawa bolpen sama buku catatan, sehingga kamu nanti tidak lupa, kamu oret-oret ya. Soalnya setelah ini nanti, apa yang saya sampaikan akan saya jadikan pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu harus kamu jawab ya. Dan kamu punya kesempatan 1 kali menjawab. Kalau kamu sudah menjawab dan kamu upload, maka tidak bisa kamu ulangi lagi. Oke? Oleh karena itu, tolong kamu dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa selama 5,5 abad berkuasa, yang memimpin adalah sebanyak 37 khalifah. Dalam 37 khalifah itu, khalifah pertamanya tadi siapa? Ya, Abul Abbas As-Saffah. Itu adalah khalifah pertamanya. Setelah ia menerima wasiat dari abangnya ya, yang sudah meninggal, yaitu Ibrahim bin Muhammad ya. Setelah itu maka beliau ditampuk sebagai khalifah yang pertama. Dan Abul Abbas As-Saffah ini berhasil menciptakan pemikiran yang sangat kreatif dan menghasilkan karya yang monumental dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, peradaban Islam, sosial budaya, dan sebagainya. Dan tidak pernah lepas dari kebijakan-kebijakan khalifah dan peran para tokoh pada masa itu. Tetapi dalam perjalanannya banyak sekali hambatan-hambatan. Itu adalah sebagai hambatan dari khalifah pembawa misi yang pertama. Dan Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah diakhiri dengan khalifah yang terakhir, yaitu Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ini adalah khalifah yang ke-37. Al-Mu'tasim Billah adalah khalifah terakhir. Karena pada saat Al-Mu'tasim Billah ini berkuasa, kota Baghdad hancur karena diserang oleh tentara Mongol. Pada tahun berapa? 1258 Hijriah. Tentara Mongol yang dipimpin oleh panglimanya yang bernama Hulagu Khan. Jadi pada tahun 1258 dengan tentaranya yang diketuai oleh Hulagu Khan, Mongol berhasil menumbangkan Daulah Abbasiyah. Oke, anak-anakku sekalian, kita kembali ke awal sejarah Bani Abbasiyah, bahwa pemerintahan Abbasiyah itu dalam 550 tahun berkuasa itu nanti akan ada 5 periode ya. 5 jenjang periode. Dan setiap periodenya itu masa kepemimpinannya berbeda-beda. Dan pola kepemimpinannya pun sangat berbeda-beda. Bisa kamu baca periode pertama itu tahun berapa sampai tahun berapa, ya rata-rata 100 tahun itu merupakan periode pertama ya. Lanjut 100 tahun lagi periode kedua, lanjut 100 tahun lagi periode ketiga sampai periode ke-5. Oke, penyebab
runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, apa yang menyebabkan Daulah Abbasiyah ini runtuh? Ada dua faktor, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang muncul dari dalam kerajaan itu sendiri, bukan dari luar. Kalau faktor eksternal itu adalah faktor yang muncul dari luar kerajaan. Oke. Faktor internalnya itu ada 4. Yang pertama adalah hubud dunya. Apa hubud dunya? Hubud dunya itu artinya kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi inilah ya yang membuat generasi khalifah berikutnya dari Abbasiyah itu suka hidup mewah daripada khalifah-khalifah sebelumnya. Terlalu banyak pemborosan uang kas negara sehingga terjadi krisis nantinya. Yang kedua, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung kepada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya semua khalifah meninggalnya ada yang diracun, ada yang dibunuh, dan ada yang diberontak dan diturunkan secara paksa. Ya. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Ya. Itu salah di situ ya, di situ meningkatkan. Yang betul itu meningkatnya konflik keagamaan. Konflik kelompok antara Sunni, Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak pernah selesai sampai pada zaman Daulah Abbasiyah. Itulah yang menyebabkan Daulah Abbasiyah runtuh. Yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran, kaya negaranya. Karena itu mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan inilah yang memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah menjadi hilang. Jadi pada diri rakyat tidak ada rasa nasionalisme, tidak ada rasa cinta tanah air, tidak ada rasa nasionalisme yang ingin membela negara. Karena apa? Negara telah dikuasai atau telah dimiliki oleh negara Turki. Yang mana negara Turki ini diberi kekuasaan. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan Daulah Abbasiyah. Itulah 4 faktor eksternal, internal ya, faktor internal yang membuat penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Kamu bisa baca ya faktor internalnya. Selanjutnya faktor eksternal, faktor di luar kerajaan. Yang pertama adalah penyerangan
tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tahun 1258 Hijriah. Maaf ya, 1258 Masehi. Jadi faktor eksternalnya sekali lagi adalah karena diserang oleh tentara Mongol yang waktu itu dipimpin oleh panglimanya yang bernama Hulagu Khan tahun 1258 Masehi, yang membuat khalifah terakhir. Siapa tadi khalifah terakhir Bani Abbasiyah? Mu'tasim billah, Al-Mu'tasim billah, meninggal dunia. Dan selain itu juga banyak sekali bermunculan pemberontakan ya. Dan juga selain itu juga negara itu sudah didominasi bangsa Turki dan bangsa Persia, sehingga seakan-akan pemerintahan Abbasiyah ini hanya sebagai boneka saja. Itu adalah faktor-faktor penyebab Daulah Abbasiyah runtuh. Anak-anakku sekalian, mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon anak-anak bisa mengerjakan soal setelah ini ya, langsung dikerjakan, dan saya mohon jangan lupa dikirim ya. Maaf. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.